saya waktu itu masih terus berusaha Katolik, cuman setiap hari juga kegiatan gereja juga sering aktif, setiap misa atau apa. Tapi semenjak saya masalah keluarga, saya memang masalah pisah atau dan sebagainya itu, akhirnya semenjak itu saya stop, karena saya merasa saya berusaha berdoa juga saya nggak dapat jalan keluar, saya nggak dapat bimbingan atau apa gitu loh. Saya mohon juga sering ke Gua Maria terus setiap hari, setiap pagi. Setelah di situ juga sering setiap pagi di sana, tapi kok saya masih nggak dapat ketenangan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada seorang ibu yang mewakafkan tanahnya di dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol, tanah yang paling dicintainya, agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembelajaran bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pemirsa pecinta kristologi, muslimin muslimat, khususnya pemirsa dari Mu'alaf Center Hagia Sophia. Alhamdulillah, hari ini ada seorang calon saudara dalam iman, namanya Mas Budi Sucipto ya. Sebelumnya beragama Katolik. Betul ya. Alhamdulillah, sore ini memantapkan diri ingin bersyahadat. Namun nanti kita akan tanya beberapa hal ke beliau, apa yang membuat tertarik. Kemarin beberapa hari yang lalu, kalau hari ini hari Kamis tanggal 18, maka hari kemarin tanggal 15 kalau nggak salah ya, itu ada juga yang bersyahadat, seorang yang dari agama Protestan, orang Chinese, itu menyatakan syahadat di sini juga. Dan semoga mereka-mereka dan nanti juga Bapak Budi Sucipto ini istiqomah, konsisten dalam memeluk agama Islam. Amin. Baik Pak Budi, sudah berapa lama ini memeluk agama Katolik? Sejak kecil atau dulunya seorang Muslim yang pindah ke Katolik itu? Enggak, jadi waktu kecil itu saya tidak beragama, jadi sekolahnya di sekolah Katolik SD-nya. Tapi sering ke gereja Kristen Protestan, tapi saya belum permandian. Oke. Sampai lulus SD, kemudian SMP, saya pindah di sekolah Katarina Katolik juga. Nah dari situ saya mulai masuk ke Katolik. Saya mempelajari tapi belum permandian. Terus akhirnya saya sampai lulus SMP, kemudian lulus SMP itu ada suster yang bimbing saya, ngajak doa rosario, ngajarin apa gitu. Baik. Nah, setelah itu SMA, masuk SMA juga sampai belum permandian. Jadi istilahnya memang meskipun belum permandian, tapi memang sejak kecil itu Kristen dan Katolik gitu ya. Iya. Dua-duanya itu pindah-pindah gitu. Mohon maaf, kedua orang tuanya gimana ini agamanya? Kedua orang tua kandung saya itu yang papa Buddha, mama Muslim. Tapi semenjak saya usia 5 tahun pisah. Oke. Pisah, dan saya dibawa papa, adik perempuan dibawa mama. Oke. Tinggal di Blitar lah, adik itu dipondokkan sama ibu di Blitar.
Oh, kalau yang adik dipondokkan ke Blitar pondok pesantren ya? Iya. Pondok pesantren karena ibunya memang muslim dan memondokkan itu. Sedangkan Mas Budi Sucipto sendiri ikut papahnya? Dibawa papa, tapi saya nggak ikut papa. Jadi saya dititip-titipkan di saudara, ikut kakek, tinggal di situ. Baik. Kemudian untuk kegiatan kerohanian, apakah cukup aktif di gereja gitu? Di sekolah? Ya SMP itu saya aktif. Baik. Aktif di gereja SMP, tapi di gereja katedral. Bisa saja. Nah, kemudian SMA-nya di Sinlui, itu juga saya sering di Sinlui, di katedral. Kemudian lulus SMA itu saya baru permandian. Lulus SMA baru permandian. Baik. Sekarang usia berapa nih Mas Budi? Saya kelahiran 78. 78 dan 44 iya 40. Ya, 45. Ya, 45 ya. Iya. 45. Status pernikahan gimana? Saya status pernikahan pisah sama istri. Kebetulan waktu itu memang pernikahan secara Katolik. Pernikahan Katolik, terus sekarang sudah pisah. Sudah berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Sudah berputra? Sudah 3. Putranya. Semua ikut mamanya. Semua ikut mamanya gitu. Mamanya juga masih Katolik saat ini? Masih Katolik, termasuk keluarganya semua. Anak-anak yang paling besar umur berapa? Tahun ini lulus SMK. Yang paling besar? Iya. Yang paling kecil? Masih SD kelas 5. Semuanya juga Katolik ya? Ya, Katolik semua. Oke, baik. Lalu tadi ada pertanyaan dari Dr. Anwar ini. Nanti pemirsa tentu sudah hafal lah dengan wajah-wajah Dr. Anwar yang dokter naiknya Indonesia ini sudah tahu lah. Tapi ini sekarang giliran saya tanya dulu. Nanti beliaunya bagian mensyahadatkan dan tausiah. Gitu. Sekarang saya yang bagian tanya dulu. Tadi Dr. Anwar sempat tanya, apa yang membuat Pak Budi ini tertarik dengan Islam? Sejak dulu kan suasananya, apa-apanya kan di agama yang Kristen atau Katolik ya. Apa ini yang membuat hati ini mulai terbuka, mulai tahun berapa, kejadian apa misalnya gitu? Silakan. Memang dulu itu sejak kecil memang saya mencari yang sesuai dengan hati. Terus. Yang di Kristen, di gereja Kristen itu saya nggak seberapa sek juga gitu loh. Makanya saya nggak mau permandian. Oh. Terus kemudian yang Katolik itu juga, cuman saya mau permandian tuh kan gara-gara suster tadi yang ada yang bimbing saya itu. Terus kemudian tapi saya masih merasa sendiri semenjak suster pindah tugas. Dan saya waktu itu masih terus berusaha Katolik, cuman setiap hari juga kegiatan gereja juga sering aktif, setiap misa atau apa. Tapi semenjak saya masalah keluarga, saya memang masalah pisah atau lain sebagainya itu akhirnya semenjak itu saya stop, karena saya merasa saya berusaha berdoa juga saya nggak dapat jalan keluar, saya nggak dapat bimbingan atau apa gitu loh. Saya mohon juga sering ke Gua Maria terus setiap hari, setiap pagi 5:30 itu. Di mana itu Gua Maria? Di katedral. Di katedral yang mana? Bukan di sini, HKY, Hati Kudus Yesus. Di Dr. Somo di Surabaya sini ya. Oke. Ada, setiap gereja pasti ada. Oh gitu ya. Baik, dilanjut. Setelah di situ juga sering setiap pagi ke sana, tapi kok saya masih nggak dapat ketenangan. Akhirnya saya ke Malang. Semenjak pisah itu saya sering ke Malang. Ibu saya yang di Malang itu ibu kandung ya. Baik. Ya di sana kan selalu nyetel sesuatu. Memang saya ngelihat didikannya anak-anaknya adik saya itu, mereka kok jarang nonton TV atau apa gitu, malah nyetelin yang murotal tadi terus sepanjang hari. Nah sebentar, murotal ini dengarnya mulai di tempat ibu? Iya ya, sering-sering di situ. Sebelumnya sudah pernah dengar? Sebelumnya dulu waktu SMA itu sering ke sana. Jadi adik saya coba pindah, semenjak adik saya menikah itu sering nyetel itu, saya sering dengar. Memang rasanya beda, merasakan memang suara beda murotal itu. Terus semenjak saya ada masalah keluarga, ke sana itu
waktu itu saya memang stres banget. Setelah mendengarkan murotal, rasanya mulai ada ketenangan. Jadi mulai tenang, terus sering sholawatan itu kan dengar gitu. Akhirnya ya kok saya bisa ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan gimana coba? Ikutan ya kadang ngikuti sholawatnya gitu. Terus kadang apa gitu. Kadang sering saya juga lihat YouTube ceramahnya kayak Ustadz siapa gitu, sering ceramah. Kadang kalau saya merasa nggak cocok, nggak tak dengarkan, ganti cari gitu. Ya. Baik. Oke. Kemudian ini saya sering bertanya kepada para calon mu'alaf. Ya mungkin yang lain juga sudah sering dengar kalau saya bertanya. Selama Pak Budi ini berada di agama Katolik, pernah nggak dikasih tahu bahwa Yesus alaihissalam, Yesus itu menurut kami orang Islam ini kan Nabi, jadi setiap kali disebut kami juga titip salam untuk beliau, Yesus alaihissalam. Pernah tahu nggak bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki maupun perempuan? Pernah nggak mulai kecil sampai sekarang mau syahadat, di statusnya masih dalam Katolik, pernah nggak tahu? Kalau kami sebagai umat Islam memang sudah diberitahu oleh firman Allah bahwa Yesus itu manusia biasa ya. Jadi kalau ada apa-apa itu biasa saja, kita nggak kaget. Tetapi sebagai seorang yang waktu itu masih beragama Katolik, tahu nggak, diberitahu nggak bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah. Tapi saya punya pertanyaan yang nggak ada yang bisa jawab. Apa itu misalnya? Jadi dulu waktu SMP itu ada guru les agama Kristen, itu Yehua kalau nggak salah. Itu kok saya bertentangan gitu loh, bertentangan sama apanya itu. Ini ya, pertanyaan masalah salib. Apa yang ditanyakan Mas Budi waktu itu? Kalau yang saya tahu memang selama saya sekolah salibnya itu kan keras gini kan. Tapi yang Yehua itu di bukunya itu salibnya itu satu tiang panjang gitu. Tangannya di atas lah. Ini yang benar yang mana gitu loh. Tuh, terus kemudian ya kalau yang di Katoliknya saat ini saya yang sering lihat itu film waktu penyaliban Yesus. Apa yang menjadikan pertanyaan di sana? Waktu penyaliban Yesus itu waktu hari nafas terakhirnya itu dia kan bilang, Allah kenapa kamu meninggalkan saya? Itu pertanyaan saya. Eli, kenapa meninggalkan saya? Itu pertanyaan saya yang nggak ada yang bisa jawab. Apa yang ditanyakan oleh Pak Budi? Katanya nabi, nabi kan, harusnya putranya, tapi kok gitu. Dia sudah tahu dia itu nabi, dia itu anaknya Tuhan. Tapi kenapa dia pakai ngomong gitu loh? Kok merasa seorang nabi kok ditinggalkan Tuhan gitu ya? Kenapa meninggalkan saya? Itu yang saya gara-gara lihat filmnya itu. Terus jadi mulai gundah ya itu pertanyaan saya sih. Saya pernah tanya, malah ya jawabannya panjang lebar, malah saya bingung. Atau mungkin seorang Tuhan kok memanggil, kenapa ditinggalkan Tuhan ya? Benar. Kan Yesus itu dalam pandangan Kristen maupun Katolik adalah Tuhan. Tapi ketika disalib berteriak, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan ditinggalkan Tuhan. Berarti ada dua Tuhan ya. Secara logika sederhana kan ada Tuhan. Jadi ada Tuhan yang ditinggalkan dan Tuhan yang meninggalkan. Nah, ini mana yang Tuhan yang sebenarnya ya? Itu yang pertanyaannya. Alhamdulillah, insya Allah setelah syahadat Mas Budi sudah menemukan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang disembah oleh Yesus alaihissalam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Baik, mungkin segera saja karena ini sudah menjelang maghrib, supaya segera disyahadatkan. Nanti kalau ada bincang-bincang setelah pensyahadatan kita akan lanjutkan. Baik, pemirsa, kita akan segera melakukan prosesi pensyahadatan. Bapak Budi Sucipto menyatakan akan masuk agama Islam
yang Tuhannya tidak bisa diwujudkan dalam gambar maupun dalam patung. Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Jadi menjadi agama samawi, agama mulai zaman dulu para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Ketentuan adalah bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak boleh digambarkan dalam bentuk gambar maupun patung. Ya, jadi ini ciri dari agama samawi. Baik, pemirsa, saat ini Mas Budi Sucipto akan syahadat dipimpin oleh Dr. Anwar, dan ini ibunya yang ada di Malang ingin menyaksikan bagaimana putranya Mas Budi Sucipto ini akan syahadat. Oke, ini dipirsani ya Bu ya. Oke, silahkan. Mohon Dr. Anwar. Enggak, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Perlu diulang? Ya. Sekali lagi ya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah sudah resmi Mas Budi, Ibu, Kakak sekarang menjadi saudara seiman kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan Islamnya hingga akhir hayat kita semua ya. Sebagaimana wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim. Mudah-mudahan Ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan Mas Budi ini dihitung oleh Allah sebagai amal jariah yang akan memberatkan mizan Ibu ketika kelak menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita semua dijadikan oleh Allah keluarga yang bahagia, yang beruntung di dunia hingga di akhirat. Terima kasih Ibu, selamat bersyukur kepada Allah. Sujud syukur nggih Ibu. Alhamdulillah, matur nuwun. Alhamdulillah. Bu, demikian pemirsa pensyahadatan Bapak Budi Sucipto yang disaksikan melalui video call oleh ibundanya. Sekian dulu, ini kebetulan pas azan maghrib. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Muhammad itu istrinya meninggal nangis, pamannya meninggal nangis ya. Beliau dalam peperangan terkena tombak, pipinya luka, patah giginya, beliau menangis. Beliau menerima wahyu menangis. Masa ada kekasih Allah gembeng seperti ini atau cengeng seperti ini? Ini bahkan saya sendiri mendengar seperti itu ya. Masa bisa seperti itu Pak Dokter? Masa utusan Allah, kekasih Allah masih nangis seperti itu? Di mana hebatnya Muhammad?